Halo guys, perkenalkan nama saya Toto Marisianturi. Saya semester 4 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya kuliah di kampus IAKN Tarutung. Baiklah guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang materi perencanaan pembelajaran. Guys, di sini saya akan membahas tentang materi perencanaan pembelajaran. Apa saja itu materi perencanaan pembelajaran? Menurut pemahaman saya tentang perencanaan pembelajaran adalah suatu proses penyusunan materi pelajaran di mana perencanaan materi pembelajaran yang akan diajarkan seorang guru kepada peserta didik oleh seorang guru ini bertujuan agar terjadinya proses belajar mengajar antara siswa dan guru dengan baik dan menarik. Yang materi yang kedua, apa saja yang sudah saya dapatkan selama belajar tentang perencanaan pembelajaran? Mungkin banyak yang saya dapatkan tentang materi ini, tapi saya sudah tahu bagaimana kelaknya ketika saya menjadi seorang guru, saya dapat merancangkan atau menyusun langkah apa yang akan saya siapkan tentang dan terapkan ketika saya mengajar nantinya, yang pastinya dengan tujuan agar terjadinya proses pembelajaran antara siswa dan dengan guru dan baik dan menarik. Yang materi yang ketiga, ada 11 komponen RPP dalam perencanaan pembelajaran. Apa saja yang 11 itu saya akan menerangkannya satu-satu. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan atau SKL, yaitu kualifikasi, kemampuan mencakup, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu yaitu kompetensi inti atau KI. Itu namanya singkatan dari kompetensi inti atau tingkat komputer spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran sehari-hari. Dan yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi, merupakan tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup nilai-nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kelima yaitu tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Dan yang keenam, materi pembelajaran, membuat fakta, konsep, prinsip-prinsip, dan prosedur yang relevan. Dan yang ketujuh itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran seperti pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang ke-9 yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini biasanya disertai seperti buku, laptop, infocus, dan lain-lain. Dan yang ke-10 itu seperti sumber belajar. Sumber belajar itu seperti dari buku, guru, dan juga materi. Dan yang terakhir ini adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini biasanya digunakan dalam proses belajar mengajar. Bagaimana seorang guru mampu menilai peserta didiknya. Dan materi yang keempat, kita akan membahas tentang ada 3 materi pembelajaran. Saya akan menjelaskannya secara singkat dan padat. Yang pertama itu terdiri dari materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bagian dari isi rumusan KD, merupakan objek pengalaman belajar yang dilakukan dan diinteraksikan antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa pemahaman perilaku sebagai hasil belajar. Dan yang kedua guys, di sini saya akan menjelaskannya.
Dan yang kedua itu B. Indikator pencapaian kompetensi. Apa itu indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi adalah salah satu komponen dari RPP yang rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan keterampilan profesional dasar KD. Kemudian IPK ini menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan yang terakhir guys, saya menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini penting bagi kita semua. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dapat digunakan sebagai tolak ukur capaian setiap sintaks atau langkah model pembelajaran pada kegiatan inti. Sebagai kegiatan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya tentang materi perencanaan ini. Saya harap kita dapat memahami dan semoga ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya guys.